Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat kita di pagi hari ini mewarnai kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Satu tiket yang akan menghantarkan kita kepada perjumpaan dan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam satu malam yang terang, satu malam yang cerah, bulan purnama terlihat begitu indah. Beliau tersenyum lalu bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tudammuna fi ru'yatihi." Sungguh kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian sebagaimana kalian akan melihat bulan ini dengan terang. Kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian dan kalian akan melihat seperti apa Tuhan kalian sesungguhnya, ya, tanpa hijab. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan merasa lelah, bahkan kalian akan merasa nikmat menatap Tuhan kalian. Wa may yurid ay yaltaqi rabbahu biduni hijab falyahfaz hadhihi shalah, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya tanpa hijab, maka hendaklah dia menjaga salat subuh berjamaah. Jadi salat subuh berjamaah kita ini adalah tiket kita bertemu dengan Allah tanpa hijab. Sungguh tidak dapat kita bayangkan bagaimana kita bertemu dengan Tuhan kita yang sesungguhnya. Jangankan dengan Allah, dengan Rasulullah saja kita rindu bertemu, apalagi nanti dengan Allah. Siap bertemu dengan Allah Bapak Ibu? Yang jawab sedikit ini. Siap bertemu dengan Allah? Alhamdulillah. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama-sama. Ya. Alhamdulillah tadi sempat sholat berjamaah dari rakaat pertama. Kalau tidak salah rakaat pertama baca surat Al-Baqarah tentang Nabi Adam, ya. Tentang Nabi Adam. Saya bertanya sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapakah yang menghuni bumi pertama kali? Ya, Adam. Nabi Adam. Yakin? Nabi Adam. Dari mana tahu Nabi Adam, Bu? Ada info dari surga, ada WA dari surga, Nabi Adam yang pertama kali menghuni bumi? Bukan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, bumi sudah ada penghuninya, dan penghuni bumi itu adalah bangsa jin. Ya, penghuni bumi pertama kali adalah bangsa jin. Ya, dari mana dalilnya? Dari Al-Quran. Kita lihat di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Di sana dipakai harokat kasrah menunjukkan ada ya mutakalim yang dibuang, menunjukkan hitobnya kepada Allah al-mutakalim yang berfirman dalam ayat ini. Pertama kali disebut adalah bangsa jin, baru manusia. Khalaqtul jinna wal insa. Para ulama ahli tafsir sepakat, tartibul dzikri fi hadhil ayah tadullu ala tartibul khalqi. Urutan penyebutan di dalam ayat ini menunjukkan urutan penciptaan. Yang pertama disebut bangsa jin. Memang bangsa jin yang pertama Allah ciptakan sebelum manusia. Jadi penghuni bumi sebelum kita ini bangsa jin. Jadi di Sumatera Barat ini sebelum kita hadir ada bangsa jin dulu Bapak Ibu. Ada jin ifrit, ada jin dedemit, ada jin amit-amit. Semua jin ada di sini. Ya. Dan bangsa jin adalah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat. Satu-satunya jin yang bisa dilihat cuma ada di Bandung Bapak Ibu. Jin Cihamplas. Celana blue jin maksud saya. Baik Bapak Ibu yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya surat Al-Hijr ayat ke-27 lebih jelas lagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal janna, dan bangsa jin khalaqnahu min qabl, kami ciptakan dia sebelum manusia kami hadirkan, min naris samum,
dari api yang sangat panas. Jadi bangsa jin adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Apinya api yang puncaknya, bukan yang di sampingnya, karena yang di samping tidak akan terbakar, dia tidak terlalu panas. Ada kompor menyala, ya, atau ada api menyala. Jika ada api di tengah rumah, yang pertama kali terbakar itu atap rumah kita atau dinding rumah kita? Atap, karena ada pada puncaknya ke atas kan. Nah, pucuk api itulah yang diambil sebagai bahan penciptaan bangsa jin. Ini Allah jelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa khalaqal janna min marij min nar. Dan kami ciptakan bangsa jin dari pucuk api. Maka yang paling panas yang diambil. Maka itulah karakter bangsa jin. Sesoleh-solehnya bangsa jin itu sama dengan manusia yang paling bengal. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa jin yang paling soleh, lihat preman yang belum pensiun. Bu, tahu preman yang belum pensiun ya Bu ya? Nah, itulah bangsa jin yang paling soleh. Kebayang jin yang solehnya seperti preman. Lah yang tolehnya kayak gimana? Nah, Bapak Ibu, bangsa jin Allah ciptakan untuk beribadah sebagaimana kita. Tadi di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Namun bangsa jin ini menyimpang dari tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka Allah kirim satu pasukan malaikat, ekspedisi para malaikat yang pertama dipimpin oleh malaikat Jibril. Kenal malaikat Jibril Bapak Ibu? Jamaah, kemana ini kok nggak ada jawaban? Kenal sama malaikat Jibril? Tahu ya? Tahu, tapi nggak kenal. Kenal apa? Nanti saya undang malaikat Jibril ketemu Bapak ya. Pak Jibril. Baik, apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Tugas lain? Tugas lainnya apa? Tidak ada tugas lain. Berarti malaikat Jibril statusnya nggak pernah update sejak 14 abad ini. Karena tidak ada lagi wahyu yang turun, betul? Tidak ada lagi nabi dan rasul. Berarti malaikat Jibril statusnya pensiunan malaikat penurun wahyu, gitu. Diam aja nggak ada kerjaan. Tidak Bapak Ibu. Tugas lain malaikat Jibril selain menurunkan wahyu adalah menimpakan azab, hukuman dari Allah dalam bentuk bencana alam. Dalam bentuk bencana alam. Azab yang Allah timpakan pada manusia itu tugas malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nggak pernah nganggur. Betapapun 14 abad yang lalu wahyu sudah selesai, Rasulullah sudah wafat, tidak ada lagi nabi dan rasul, tapi bukan berarti malaikat Jibril tidak ada pekerjaan. Ada. Malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat. Malaikat bisa melihat, tidak bisa melihat Jibril. Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Seperti kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Nah, malaikat Jibril turun memimpin pasukan malaikat, memberikan hukuman kepada bangsa jin yang maksiat. Di antara bangsa jin yang harus dimusnahkan adalah bangsa jin suku Al-Harith, kampung halamannya iblis, dulu bernama Azazil. Di saat kampung halamannya akan diratakan, Azazil masih balita, bayi 50 tahun. Balita, bayi 50 tahun. Kok 50 tahun Ustaz? Ya, jin kan umurnya ribuan tahun, balitanya 50 tahun. Betul Bu? Bu, kok diam saja ini? Suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Jelas ya. Baik. Ketika bangsa jin Al-Haris harus dimusnahkan, ada anak jin yang masih balita diselamatkan oleh malaikat Jibril. Dia belum berhak untuk diazab Allah.
Maka pergilah, diselamatkan. Setelah diselamatkan, maka dihancurkan suku Al-Haris. Habis tuh bangsa Al-Haris, tidak ada yang tersisa kecuali bayi itu. Selesai hukuman ekspedisi yang pertama dilaksanakan, kembali farahalu ila makanihil ula fi makanil a'la inda Allah azza wa jalla. Maka mereka kembali ke alam malakut. Itu anak jin dibawa serta yang masih bayi. Maka anak jin yang bayi ini Allah beri nama Azazil, yang Allah muliakan. Azza ya'izzu izan, Allah Azazil yang Allah muliakan. Bagus namanya ya, Azazil. Maka hiduplah dia bersama para malaikat. Karena malaikat itu tidak pernah maksiat, karena di alam malaikat selalu taat dan mereka statis taat kepada Allah. Maka Azazil ke bawah soleh tuh, sesolehnya para malaikat. La yasullah madamata mahayatin walau tarfata ainin ala kulli alfi sana. Setiap 1000 tahun gak pernah maksiat sedikit pun. Maka takwanya luar biasa nih Azazil. Maka dia kemudian setiap 1000 tahun dia naik pangkat sampai seliting dengan malaikat Jibril. Bayangkan Bapak Ibu, Azazil seumur hidupnya gak pernah maksiat sedikit pun. Kita bisa sehari tanpa dosa? Susah kayak. Saya mau kajian, diundang kajian, judulnya Maulid Nabi. Dari rumah saya hafalin tuh Quran, Maulid Nabi surat Al-Qalam, saya hafalin dari rumah. Turun dari rumah, ya turun ke jalan, saya hafalin surat Al-Qalam. Ya. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun fa innaka la ajran ghairu mamnun. Terus dia jalan. Berhenti di lampu merah, lewat seorang akhwat. Alamak, cantiknya, kulitnya putih, hidungnya mancung. Aduh, lemes saya. Ustadz juga manusia. Udah lewat dilihatin terus, ya Allah, cantik bener makhlukmu ini ya Allah, gitu. Jin apa malaikat? Bidadari Pak. Dikelakson dari belakang, Pak hijau Pak, maju Pak. Astagfirullahaladzim. Ya tuh Pak Bu, luar biasa ya. Kita sehari tidak bisa tanpa maksiat. Di rumah kita bisa menjaga keluarga dan diri kita, lingkungan belum tentu. Baru buka HP yang muncul gambar-gambar serorok, itulah yang terjadi. Azazil seumur hidupnya gak pernah maksiat kepada Allah, takwanya luar biasa, sampai dia selevel dengan malaikat Jibril. Selama dia hidup di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Ya, apa yang dilakukan bangsa jin semakin keras, semakin zalim. Mereka sebagaimana manusia, terjadi persaingan hidup. Karena makin lama makin padat ini bumi, terjadi persaingan hidup. Persaingan hidup ini mengakibatkan adanya peperangan sesama bangsa jin, sehingga terjadilah pertumpahan darah bangsa jin dan kehancuran di muka bumi. Maka Allah murka, lebih murka daripada sebelumnya, lebih besar lagi. Maka diturunkan pasukan malaikat yang kedua. Kali ini dipimpin bukan oleh malaikat Jibril, tapi dipimpin oleh Azazil yang sudah cakap dan dewasa. Habis bangsa jin, yang Allah sisakan 3 bangsa jin yang beriman kepada Allah. Itu pun sedikit jumlahnya. Di saat itulah Allah menutup kepemimpinan bangsa jin atas bumi, dan di saat itu Allah menyatakan akan menciptakan makhluk yang baru yang bernama manusia, Adam alaihi salam.